Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta drama Korea, khususnya penggemar drama Under the Queen's Umbrella. Ibu Suri menyuruh Selirwang agar putranya ikut dalam pemilihan teman belajar putra mahkota. Dia berencana menjadikan Pangeran Uisong sebagai pengganti putra mahkota. Nah, ternyata Ibu Suri juga sudah tahu kondisi dari putra mahkota di mana mempunyai penyakit kekurangan darah. Ternyata mantan Ratu Yeon dilengsarkan oleh Ibu Suri yang sekarang. Dan anaknya yaitu putra mahkota Taein ternyata sudah sembuh dari penyakitnya. Namun penyebab meninggalnya dia juga tidak mengetahui. Keempat anak dari Ratu Yeon tidak dididik untuk menjadi raja. Sehingga pengganti putra mahkota diambil dari para pangeran anak dari Selir. Ini juga merupakan taktik dari Ibu Suri. Sehingga Ratu Yeon dilengsarkan dan Ibu Suri menjadi ratu saat itu. Walaupun Ratu Yeon dan keempat anaknya sudah keluar dari istana, ternyata tidak menjamin keselamatannya. Keempat anaknya pun dibunuh secara tiba-tiba. Hanya tinggal Ratu Yeon sendiri yang masih hidup. Itulah kenapa Ratu Yeon berpesan kepada Ratu Hwaryong untuk melindungi anak-anaknya. Akhirnya dia pun pulang dan bertekad untuk mendidik semua anaknya. Sedangkan para selir lainnya sedang berlomba untuk mendidik anaknya agar mengikuti ujian pendamping putra mahkota belajar. Begitu pula dengan Selir Huang yang menyuruh Pangeran Uisong untuk membuktikan siapakah dirinya. Fakta lainnya ternyata catatan pengobatan dari putra mahkota Taein juga sudah tidak ada. Nah, kemudian tiba-tiba putra mahkota bangun dan sadarkan diri. Dia mengatakan bahwa agar ratu tidak perlu khawatir. Kemudian ratu berusaha untuk membujuk keempat anaknya agar mau mengikuti ujian teman belajar putra mahkota. Setelah berdebat dengan keempat anaknya, ratu pun pasrah dan menyerahkan semuanya kepada anaknya. Lalu apakah keempat dari anak ratu akan mendaftar? Ratu pun akhirnya mendatangi guru mereka. Namun ketika dijelaskan ternyata anak-anak ratu memiliki kemampuan di bawah standar. Ratu kemudian melihat Pangeran Gyeosong dan dia mengikutinya. Ternyata Pangeran Gyeosong menuju ke tempat kosong dan dia melakukan sesuatu. Ketika Ratu mengintip, dia pun kaget dan tak bisa berkata-kata, dia hanya berlari dan kemudian menangis. Akhirnya pendaftaran pun dimulai, beberapa pangeran sudah mendaftar untuk mengikuti ujian tersebut. Pangeran Songnam awalnya tidak ingin mendaftar, kemudian dia didatangi oleh putra mahkota. Keduanya pun akhirnya mengenang masa lalu dan putra mahkota menitipkan anaknya kepada Pangeran Songnam. Ternyata Pangeran Songnam dulu tinggal di luar istana. Kenapa dia tidak tinggal di istana itu pun masih menjadi pertanyaan. Putra mahkota akhirnya meminta Pangeran Songnam untuk menemaninya belajar bersama. Akhirnya dia pun berlari untuk mendaftar ujian sebagai teman belajar putra mahkota. Detik-detik terakhir akhirnya Pangeran Songnam tiba dan pendaftaran pun kemudian ditutup. Akhirnya Ratu mendengar bahwa semua keempat anaknya mendaftar ujian tersebut. Ketika semua selir menggunakan jasa guru, Ratu malah menggunakan dirinya sendiri untuk membaca semua buku, sehingga buku tersebut bisa dipelajari oleh anak-anaknya. Keesokan harinya, akhirnya Ratu mengumpulkan keempat anaknya dan membawa buku yang sudah ia baca. Semua buku tersebut sudah ditandai oleh Ratu dan harus dipelajari oleh anak-anaknya. Awalnya Pangeran Songnam kesal karena melihat ambisi Ratu dan memberikan harapan kosong. Akhirnya Ratu mengatakan bahwa semua ini dilakukan untuk melindungi semua anak-anaknya. Nah, tiba-tiba nih ada selir Go yang melihat Pangeran Gyeosong dan mengikutinya. Dia pun kemudian mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Pangeran Gyeosong. Dengan terkejut, ternyata Pangeran Gyeosong telah berdandan menjadi seorang perempuan. Ternyata yang dilihat Ratu saat itu yaitu Pangeran Gyeosong yang berdandan seperti wanita. Inilah akhir dari episode 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.